Puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih dan damai sejahteranya senantiasa dilimpahkan, dicurahkan dalam kehidupan kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita nyanyikan dari nyanyian rohani nomor 228. Nyanyian rohani 228. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan, ingin ku teguh kesejukan. Air hidupku untuk penuhi sekarang kor. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, hanya Engkau yang kurindu. Jamalah hidup. Sekali lagi kor, penuhi aku sekarang. Doa pembukaan sesuai kepada Bapak Gembala. Di aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, menjadi satu kerinduan dari hidup kami. Biarlah Engkau memenuhi hati hidup kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci Tuhan. Ibadah kami ini penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Dalam ibadah, dalam kitab perjamuan suci, saat kesempatan malam hari yang indah ini, biarlah Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Urapi, mulai pimpin pujian, pemain musik, singer semua kami memuji Tuhan. Sampai pada pemberitaan firman Tuhan dan perjamuan suci, sungguh-sungguh diurapi dengan Roh-Mu yang suci. Ampunilah segala dosa kami, sucikan dengan darah-Mu, layakkan kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu, menggoda, merintangi, baik roh ngantuk, najis, keras hati, main tidak sungguh-sungguh, semua kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat beribadah buat kita semua, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati kita, biarlah Roh Kudus mengurapi ibadah kita pada saat ini sehingga ibadah kita ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lanjut memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani nomor 40. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran
kehadiran-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yakti. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yakti. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kita akan menyanyikan pujian sukacita dari nyanyian rohani nomor 19, Tahun Yobel. Saudara dengarlah sangkakala. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara dengarlah sangkakala. Saudara dengarlah sangkakala membawa kebebasan, membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Dari atas saudara. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan, membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Silakan duduk. Dari nyanyian rohani nomor 29. Nyanyian rohani nomor 29. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat
bagian ini dari atas dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Lusa kita akan segera mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Ini berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah. Saat Kau urapikan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapilah pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami dengan minyak baru, penuhilah kami. Dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi, urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, menjadi satu kerinduan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu berhembus di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, mengurapi saat-saat kami mendengarkan firman sampai menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar dan murni menyampaikan firman sesuai kehendak dan kasih dari Tuhan. Kami yang mendengar juga Tuhan, dimanapun kami berada, di sini, di rumah-rumah, dimanapun mengikuti ibadah ini, urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata firman-Mu kami terima, bagaikan dua tangan-Mu yang Kau ulurkan menolong, mengangkat, menyucikan, membaharui, sampai menyempurnakan kehidupan kami semua. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu, baik roh ngantuk, najis, keras hati, main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa bertuk bungkus kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa selalu dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita, mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Selamat dalam beribadah, ibadah pendalaman kita perjamuan suci pada malam hari yang indah ini. Mari kita kembali pada firman penggembalaan dalam Markus pasal 13 ayat 1 sampai 37. Ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai 2 itu kaum Israel asli.
Yang sudah dipelajari ayat by ayat nomor 2, ayat 3 sampai 37 bicara tentang gereja Tuhan, ya. Ini gereja Tuhan atau Israel jasmani ditambah dengan Israel rohani. Kita membahas ayat 7 sampai 8, ada 5 hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Sekarang kita pada poin yang keempat, gempa bumi di berbagai tempat. Ya, gempa bumi di berbagai tempat. Kita mempelajari ya poin yang keempat, gempa bumi di berbagai tempat. Ya, kita melihat coba di Markus 13 ayat yang ke-8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Jadi istilah di berbagai tempat berarti di mana aja gempa terjadi. Ya, jadi kalau di berbagai tempat, di mana saja, tempat manapun tidak ada yang aman, ya. Jadi gempa bumi di berbagai tempat. Ini merupakan ya gempa bumi yang dahsyat sebenarnya. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17 kita lihat. Gempa bumi yang akan terjadi pada akhir zaman itu gempa bumi yang dahsyat. Ya, ini sudah ditulis dalam Wahyu pasal 6 ayat yang Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ditandai sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan terus dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan, gugur gitu ke atas bumi, bagaikan pohon ara yang menggugurkan buahnya yang mentah. Terus apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung. Coba bayangkan, gunung-gunung bergeser dan pulau-pulau dari tempatnya. Wah, ini betul-betul hebat sekali, ya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Terima kasih. Ayat yang ke-17 tadi ya, sampai 17, 12 sampai 17. Di sini kita pelajari akibat dari gempa bumi yang dahsyat. Sekarang akibat dari gempa bumi yang dahsyat, yaitu terjadi suatu krisis yang sangat hebat. Bayangkan coba kalau gempa bumi di berbagai tempat, gunung-gunung aja bergeser, pulau-pulau juga bergeser dari tempatnya, pindah dari tempatnya. Wah, ini betul-betul terjadi suatu krisis, ya, akibatnya terjadi suatu krisis yang sangat hebat. Ya, terjadi suatu krisis yang sangat hebat pada akhir zaman. Ya, boleh krisis air, ya, bayangkan gempa di mana-mana terjadi. Gunung-gunung, pulau juga berpindah tempatnya. Krisis air juga, boleh krisis listrik pasti itu. Ya, kalau gempa pasti penerangan krisis. Terus kesehatan juga, ya, sampai dibilang tadi, ya, tadi bulan, tadi bintang-bintang di langit jatuh ke bumi, ya, menggugur seperti pohon ara menggugurkan buahnya. Ya, bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Wah, betul-betul ini keadaan yang sangat hebat krisisnya ini, ya. Ya, mari ini semua membuat banyak berjatuhan korban jiwa. Jadi nanti banyak berjatuhan korban jiwa, banyak orang meninggal dunia. Bayangkan terjadi gempa, ya, gunung-gunung aja bergeser, pulau-pulau aja pindah, ya. Terjadi ini membuat banyak korban jiwa. Sebab semua tempat dilanda gempa bumi yang dahsyat secara jasmani. Semua tempat dilanda gempa bumi yang dahsyat secara jasmani.
Ya, jadi jangan kita anggap baca ini wah jasmani betul-betulan terjadi. Tapi juga ada arti rohani dari sini. Arti jasmaninya betul akan terjadi nanti gempa bumi yang dahsyat itu akan digenapi. Ya, terjadi di berbagai tempat. Saat gempa bumi berlangsung disusul dengan gunung dan pulau bergeser dari tempatnya. Boleh ya, di ayat berapa tadi? 14. Saat gempa bumi berlangsung, sedang gempa bumi itu disusul ya, disusul gunung dan pulau bergeser dari tempatnya. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab dan tergeserlah dia, mari. Dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Jadi saat terjadi gempa, gunung-gunung bergeser, pulau-pulau bergeser semua dari tempatnya. Bisa tadinya gunung di sana ya sudah di sana, pulaunya di sana ya sudah pindah semua. Ya, jadi di saat gempa berlangsung disusul gunung pulau bergeser dari tempatnya yang membuat, ayo, karena terjadi seperti ini membuat ya dibagi ya. Yang pertama Romawi 1 begitu. Poin 1 Romawi 1 ya, raja di bumi. Nomor 1 A boleh ya. 1 baru dibuat A. Nomor 1 A, raja-raja di bumi. Terus B ya, 1B pembesar-pembesar. Baru 1C itu perwira-perwira. Kita jadikan satu ya, digabung nanti. Bisa paham ya? Poin satunya itu ayat 16-nya atau enggak salah itu. Raja-raja di bumi, 1A itu raja di bumi, 1B-nya pembesar-pembesar, 1C-nya perwira-perwira. Kasih kurung kurawal. Ini gambaran kehidupan yang mempunyai kekuasaan. Tahu? Raja itu berarti punya kekuasaan. Pembesar, perwira itu kan punya kekuasaan atau punya kedudukan. Ya, raja punya kekuasaan, punya kedudukan, ya, terus punya harta atau uang dia punya. Ya, jadi kalau disebut tadi raja di bumi, pembesar, perwira, ini orang yang punya kekuasaan, kurung kurawal ya dijadikan satu, orang yang punya kekuasaan, kedudukan, punya harta, tetapi tidak tahan menghadapi gempa bumi secara jasmani, tidak bisa. Tetapi tidak tahan menghadapi gempa bumi yang terjadi pada akhir zaman. Begitu ya, tidak tahan mereka menghadapi gempa bumi yang terjadi pada akhir zaman. Nah, makanya jangan sombong ya, mungkin kita ya pembesar, mungkin kita perwira secara jasmani, ya jangan sombong. Itu tidak mampu bertahan menghadapi gempa bumi. Ya, mari. Jadi begitu ya, atau artinya jadi kedudukan, kekuasaan, harta ya, harta dunia pada akhir zaman ya tidak akan berguna, tidak ada gunanya. Coba kita baca di Amsal. Ingat kedudukan, kekuasaan, jabatan, harta dunia tidak akan berguna pada akhir zaman. Kita baca Amsal 11 ayat 4. Nah, tidak ada gunanya nanti. Pada hari kemurkaan itu akhir zaman. Tidak ada gunanya. Saat terjadi gempa bumi apa semua orang punya harta, kedudukan, punya jabatan. Tidak ada gunanya. Coba. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tidak ada gunanya. Makanya kalau kita punya harta sekarang, ayo gunakan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan ke kita harta dunia. Ya, apa yang Tuhan mungkin rumah, gunakan jadi rumah doa. Ya, tempat kita bisa beribadah mungkin. Ya, memuliakan Tuhan. Ayo diberi kendaraan, gunakan untuk memuliakan Tuhan. Apa aja diberi harta, diberi jabatan, kedudukan, gelar, gunakan untuk memuliakan Tuhan. Sebab masih ada gunanya sebelum akhir zaman. Nanti sudah akhir zaman tidak ada gunanya itu semua. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Sudah. Oleh sebab itu, lanjut. Oleh sebab itu, kalau kehidupan kita sekarang, kalau kita sekarang ini mempunyai tadi kedudukan, kekuasaan, harta, ya. Ayo, oleh sebab itu kalau kehidupan kita sekarang ini mempunyai kedudukan, kekuasaan,
harta dunia jangan membuat kita menjadi sombong atau tinggi hati. Oleh sebab itu ini pelajaran ya. Kalau kita punya kedudukan, kekuasaan, harta dunia, jangan membuat kita menjadi sombong atau tinggi hati. Jangan. Jangan membuat kita menjadi sombong atau tinggi hati, tetapi kita harus selalu ya rendah hati. Nah, kita harus selalu rendah hati atau selalu merendahkan diri boleh. Tetapi kita harus selalu merendahkan diri sebab semua yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Punya tadi jadi raja, pembesar, perwira itu semua itu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak kehendaki tidak akan bisa. Ya, sebab semua kita terima yang jasmani maksudnya semua itu berasal dari Tuhan. Sudah? Terus lanjut. Oleh sebab itu sesudah kita punya kedudukan tadi, punya kedudukan harta di dunia ini, kita harus melanjutkan kepada hal yang rohani. Paham ya? Oleh sebab itu sesudah kita mempunyai kedudukan di dunia ini, mungkin di kedudukannya raja, pembesar, perwira, punya kedudukan atau punya harta juga boleh, pandai dan seterusnya. Oleh sebab itu sudah kita mempunyai kedudukan di dunia ini, harus berlanjut, harus dilanjutkan pada kedudukan atau jabatan yang rohani. Harus lanjut pada kedudukan jabatan rohani, itulah menjadi imam-imam dan raja-raja. Bisa paham ya? Kalau kita sudah punya kedudukan jasmani di dunia, ya harus lanjut. Supaya lanjut pada kedudukan yang rohani. Kedudukan jabatan di rumah Tuhan. Itulah menjadi imam-imam dan raja-raja yang beribadah dan melayani Tuhan. Harus lanjut. Jangan hanya sampai jadi apa aja. Jangan hanya sampai hanya sampai misalnya di bumi saja, di bumi dia raja mungkin, pembesar dia, perwira sampai di situ aja. Tapi dia tidak jadi imam, tidak ada kaitan dengan surga itu. Hanya di bumi aja itu jabatan itu. Tapi kalau kita jadi imam dan raja, punya jabatan rohani, itulah imam raja, tidak berkaitan dengan kerajaan surga. Ya, mari catatan, banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, ini catatan, banyak anak Tuhan, hamba Tuhan sebelum mempunyai kedudukan di dunia ini masih melayani Tuhan. Tahu, sebelum dia punya kedudukan, belum punya sebelum punya kedudukan atau belum punya jabatan, belum punya harta, masih melayani Tuhan, menjadi imam. Masih melayani dia. Sudah? Tetapi sesudah mempunyai kedudukan, kalau dilanjut tadi jabatan, harta dan seterusnya ya. Tapi sesudah mempunyai kedudukan atau jabatan di dunia, ia meninggalkan jabatan pelayanan. Nah, ini yang bahaya. Paham ya? Jadi banyak anak Tuhan di dunia ini, waktu sebelum mempunyai kedudukan dia belum punya jabatan di kantor, dia melayani jadi imam di rumah Tuhan. Begitu sudah punya dapat jabatan, dapat kedudukan, tidak lagi menjadi imam dan raja. Tidak lagi melayani Tuhan. Contohnya siapa? Esau. Esau. Ya, sudah dapat jabatan dia, sudah dapat hak sulung dia. Ya, dia anak yang sulung, hak sulung dia dapat. Dia lahir berwarna merah, ada tanda darah yang rohani. Badannya berbulu, ada tanda urapan Roh Kudus, semua dia dapat. Tetapi dia dapat jubah, pakaian indah, tapi disimpan di rumah. Artinya apa? Ya, dia lebih memilih pekerjaan dunia, berburu daging, ya, meninggalkan jabatan rohani. Contohnya Esau. Semoga kita mengerti. Sekarang, kalau kita memiliki jabatan imam, ya, kalau kehidupan kita memiliki jabatan imam, selama kita hidup di dunia akhir zaman ini ya, kalau ke kita. Jadi kalau kita memiliki jabatan imam, kita punya jabatan imam. Atau melayani jadi imam boleh juga. Kalau kita memiliki jabatannya atau melayani jadi imam selama hidup di dunia akhir zaman ini, maka saat terjadi gempa bumi,
kita tidak ikut tergoncang. Lah ini. Sehingga saat terjadi gempa bumi nanti, juga gempa bumi jasmani, kita tidak ikut tergoncang. Nah, seperti 2020 COVID. Ayo, kalau betul-betul dia imam, biar COVID pun tetap dia jabatannya tidak tergoncang. Tapi banyak imam yang dulunya dia imam, begitu digoncang dengan COVID, wow, tidak jadi imam lagi, sudah tidak ibadah lagi. Sudah banyak korbannya. Berarti apa? Masih tergoncang jabatannya. Jangan ya, jangan sampai digoncang. Pertanyaannya, ya, biar ada gempa bumi pun tidak akan goncang jabatan. Mengapa? Sebab kenapa jabatan ini imam tidak bisa digoncangkan oleh gempa bumi? Tidak bisa bergeser, tidak bisa digeser seperti gunung bergeser, pulau-pulau bergeser dari tempatnya, tapi jabatan pelayanan kita tidak bisa bergeser. Nah, pertanyaan kenapa? Kok bisa sih? Gempa bumi tidak bisa mempengaruhi jabatan pelayanan kita. Jawabannya sebab jabatan di dalam rumah Tuhan, dalam ibadah pelayanan, ya. Sebab jabatan dalam rumah Tuhan, dalam ibadah pelayanan, bukan hanya bertahan sampai di bumi, tidak hanya sampai di bumi, ya. Sebab jabatan pelayanan imam raja itu bukan hanya bertahan sampai di bumi, seperti jabatan di dunia hanya di bumi, betul ya? Raja ada batasnya, pengupah pembesar ada masanya, perwira ada waktunya, kan itu ya. Perwira kan ada masa pensiun nanti. Tapi jabatan imam bukan hanya sampai di bumi, bukan seperti jabatan dunia. Tetapi bertahan sampai masa kerajaan 1000 tahun damai. Ya, lanjut, bertahan sampai masa kerajaan 1000 tahun damai. Itu luar biasanya. Sampai kerajaan sorga yang kekal. Wahyu 20 ayat 6 itu 1000 tahun damai. Wahyu 22 ayat 3 itu kerajaan sorga yang kekal. Inilah luar biasanya. Ayo, makanya kalau saudara pun belum punya kedudukan di dunia, jangan pesimis. Yang penting kita punya kedudukan di dalam rumah Tuhan. Jadi imam dan raja melayani Tuhan. Ya, coba baca Wahyu 20 ayat yang ke-6. Nah ini, nanti Wahyu 22 ayat yang ketiga. Wahyu 20 ayat. Berbahagia kuruslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Lah ini di 1000 tahun damai tidak ada. Tetapi mereka dulunya perwira di bumi. Jadi perwira lagi di 1000 tahun damai. Tidak ada. Yang masuk 1000 tahun damai imam dan raja. Yang melayani jadi imam raja selama hidup di bumi. Nanti dia jadi imam raja juga di kerajaan 1000 tahun damai. Terus ya, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Lanjut Wahyu 22 ayat 3 sampai ke dalam kerajaan surga. Maka tidak akan ada lagi laknat, tata anak domba, ya, akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Sudah, mari. Jelas ya, sampai lanjut kerajaan surga atau yang seringkali disebut juga Yerusalem, boleh juga kerajaan surga atau Yerusalem yang baru. Sudah. Sedangkan jabatan atau kedudukan di dunia, boleh. Sedangkan jabatan kedudukan di dunia ini hanya bertahan sampai di dunia ini saja. Hanya bertahan sampai di dunia. Itu pun, nah ini yang lebih apalnya. Ironisnya itu pun ya sebelum meninggal dunia banyak yang sudah pensiun. Ada orang sampai meninggal tetap jabatannya jadi pegawai misalnya. Tapi banyak juga orang ya belum meninggal dunia masih panjang umur sudah pensiun dia. Ya toh, sudah pensiun. Tidak lagi menjabat dia. Dulu menjabat tapi akhirnya sekarang tidak lagi menjabat. Itulah jabatan di dunia. Hanya sampai di bumi, itu pun masih hidup di bumi. Kalau dia sebelum meninggal dia sudah berhenti. Nah, dia sudah berhenti ya. Semoga kehidupan kita dimengerti. Mari. Sekarang Romawi 2. Sekarang Romawi 2. Tadi Romawi 1 dibagi 3. 1A, 1B, 1C. Itulah raja, pembesar, perwira. Bisa ya? Sekarang Romawi 2. Ini orang kaya. Terus 2A boleh gitu, orang kaya. Terus 2B ke bawah. Semua orang
orang berkuasa, semua orang berkuasa. Ini dijadikan satu ya, kurung kurawal begitu. Ya, orang kaya, terus A itu 2A, 2B-nya orang dan orang yang berkuasa, orang-orang berkuasa. Ya. Orang kaya. Ini bicara tentang harta ya, dan harta dan kekuasaan. Ini bicara tentang harta dan kekuasaan, tidak tahan menghadapi gempa bumi yang akan terjadi di akhir zaman. Harta itu loh, kekayaan, harta dan kekuasaan ya. Digabung harta dan kekuasaan, tidak tahan menghadapi gempa bumi di akhir zaman. Oleh sebab itu, kehidupan kita ya, jangan ya, mari oleh sebab itu kehidupan kita jangan hanya oleh sebab itu kehidupan kita jangan hanya puas pada harta ya dan kekuasaan di dunia ini. Oleh sebab itu kehidupan kita jangan hanya puas pada harta dan kekuasaan di dunia ini. Ya, artinya jangan hanya kaya, boleh juga jangan hanya kaya atau punya kekuasaan di dunia ini, boleh. Tetapi kita harus kaya secara rohani di hadapan Tuhan. Boleh kaya, boleh, tidak apa-apa orang kaya. Tadi jelas orang kaya, ya coba tadi Wahyu, orang kaya, tidak apa-apa kita orang kaya. Tapi harus kaya juga di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Orang miskin, tidak apa-apa. Yang penting kita kaya di mata Tuhan. Nah, di sini malah orang-orang kaya, justru mereka tidak tahan menghadapi yang terjadi di bumi. Mereka bilang, biarlah gunung-gunung runtuh menimpa kami. Kami tidak tahan menghadap kedatangan Tuhan, kedatangan anak manusia, Tuhan Yesus. Nah, padahal punya kekayaan. Jadi tidak masalah kaya, tapi harus kaya secara rohani. Tidak apa-apa miskin, tapi harus kaya secara rohani. Ini yang harus kita kejar. Kita harus kaya secara rohani di hadapan Tuhan. Mari lanjut. Sekarang kita pelajari kaya secara rohani di hadapan Tuhan. Prakteknya aja, praktek kaya secara rohani di hadapan Tuhan. Ayo kita pelajari praktek kaya secara rohani di hadapan Tuhan. Nomor 1, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Nah, ini harus kaya. Nah, ini harus kaya secara rohani. Mari kita lihat. Ayo kaya secara rohani di hadapan Tuhan. Bagaimana? 1 Timotius 6 17 sampai yang ke 19 ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Lah ini. Ya, boleh. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Tadi kan disebut di Wahyu orang kaya. Orang kaya tidak tahan. Makanya sebelum nanti orang kaya ini tidak tahan menghadap kedatangan Tuhan. Sekarang diingatkan orang kaya. Bagaimana? Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini sekarang. Dunia sekarang ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Makanya bilang jangan sombong. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Seperti kekayaan. Makanya jangan pesimis ya. Om gaji saya kecil. Tidak seperti dia. Lu jangan iri. Om dia kaya saya belum. Jangan iri. Jangan pesimis. Jangan minder. Alkitab menulis. Jangan berharap sesuatu yang tak tentu. Seperti kekayaan. Ya. Jadi kekayaan itu sesuatu yang tidak menentu di dunia ini. Jangan harapkan itu. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Maksudnya kalau punya harta kekayaan nikmati, bukan berarti wah ayo nikmati ke bar, ke bioskop, ke diskotik, nikmati katanya. Bukan. Maksudnya harta itu kita nikmati lewat beribadah melayani Tuhan. Ayo ingat ya. Ayo perhatikan, ada berkat jasmani, ayo gunakan untuk melayani Tuhan. Ada persekutuan, nabung-nabung untuk bisa ikut persekutuan. Ya, seperti Om persekutuan ke Medan, menabung untuk bisa ikut. Ya, menabung memang. Untuk persekutuan selalu ada tabungan. Untuk ikut persekutuan tubuh Kristus. Ya, ayo itu mulakan, gunakan kaya dalam Tuhan.
Ya, mari lanjut. Ayo 1 Timotius tadi bawahnya. Nah, terus ya mari sekarang ayat yang ke-18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Ini yang betul. Jangan hanya kaya dalam uang jasmani aja. Suka memberi dan membagi. Terus ayat 19. Nah, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, ini kalau kaya banyak memberi itu kaya di hadapan Tuhan. Nah, ini tidak bisa digoncangkan hartanya. Kalau di bumi orang-orang kaya goncang oleh gempa bumi. Punya bangunan misalnya tuh hancur oleh gempa bumi. Punya tanah udah hancur oleh gempa bumi. Apa aja misalnya, punya kapal misalnya, orang kaya punya kapal. Mungkin seperti kapal pesiar itu. Wah, waktu terjadi gempa tsunami, bayangkan kalau gunung bergeser, pulau bergeser, ya itu kan tsunami juga. Betul ya? Kalau pulau-pulau laut semua bergeser, gempa, ya tsunami terjadi. Kapalnya hancur, habis semua. Tapi kalau kita kaya di mata Tuhan, tidak bisa digoncangkan oleh gempa bumi secara jasmani. Sebab kita menabung harta di sorga. Itu yang Tuhan minta, kaya di hadapan Tuhan. Praktek 1, suka memberi dan membagi. Ini kaya di hadapan Tuhan secara rohani. Praktek nomor 1 ya. Suka memberi dan membagi. Dimulai dari mana memberi itu? Mulai dari mengembalikan. Mulai dari A, mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan dan persembahan khusus. Mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan dan persembahan khusus. Mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan dan persembahan khusus. Nah, ini mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan dan persembahan khusus. Sudah? Nah, terus memberi. B, memberi untuk sesama yang membutuhkan. Ada sesama kita yang butuh, ayo kasih. Kalau memang kita rasa butuh, kasihlah. Ya. Misalnya yang dia butuhkan itu ada pada kita. Dan kita juga sudah digerakkan. Lihat saya. Kalau kita sudah digerakkan oleh Tuhan untuk memberi kepada orang itu, dan yang dibutuhkan dia memang saat itu ada pada kita, dan kita sudah digerakkan tapi kita tidak perbuat, itu akan dituntut pada hari penghakiman. Kita sudah tahu, dia butuh ini sebenarnya, dan yang dia butuhkan ada sama saya, dan saya sudah tergerak mau memberi ke dia, tapi kita tidak beri, itu akan dituntut pada hari penghakiman. Ya, makanya ayo kayalah di hadapan Tuhan, jangan hanya kaya secara jasmani. Ya, memberi untuk sesama yang membutuhkan dan memberi untuk pekerjaan Tuhan, termasuk lanjut memberi untuk pekerjaan Tuhan seperti untuk pembangunan. Ya, ayo ya, mari untuk pembangunan, untuk pekerjaan Tuhan apa yang mungkin untuk pembelian alat apa di gereja diumumkan apa aja. Ayo selalu ikut ambil bagian, bukan jumlahnya, tapi keikutsertaan kita dalam pekerjaan Tuhan supaya kaya di mata Tuhan, kaya secara rohani. Ya, memberi untuk sesama, memberi untuk pekerjaan Tuhan, termasuk untuk pembangunan. Puncaknya itu sampai kita merasa lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, itu puncaknya ke sana, sampai kita merasa lebih bahagia memberi daripada menerima. Sampai pada puncaknya kita merasa lebih bahagia memberi daripada menerima. Maka kita akan menjadi kaya di hadapan Tuhan. Maka kita akan menjadi kaya di hadapan Tuhan. Ya, maka kehidupan kita akan menjadi kaya di hadapan Tuhan. Ya, kita menjadi kaya di hadapan Tuhan, mengumpulkan harta di sorga. Kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Ini sama dengan kita mengumpulkan harta di sorga yang tidak bisa digoncangkan oleh gempa bumi secara jasmani. Tidak bisa digoncang. Hartanya tidak. Kalau disimpan di misalnya bank, masukkan uang di bank, disimpan itu di ATM, wah terjadi gempa bumi, hancur semua, tertanam semua itu. Ya, gempa bumi hancur, roboh semua bangunan, semua hancur, habis harta. Tidak bisa, mau dituntut mana? Tidak bisa, memang sudah hancur semua. Mau kemana sudah pergi? Habis semua. Makanya di dunia ini harta itu tidak ada gunanya nanti.
Ya makanya mumpung lagi dikasih harta, ayo gunakan untuk perkara-perkara yang rohani. Untuk memberi untuk sesama, perhatikan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan tubuh Kristus, ayo ikut nabung-nabung. Ya, mari supaya kita mengumpulkan harta di surga. Yang kedua sekarang, praktek kaya secara rohani. Nomor 2, 2 Korintus 8, 1-4. Kaya secara rohani itu yang kedua, kaya dalam kemurahan. Ini yang kedua, kaya dalam kemurahan. Ya, nomor 1, suka memberi, membagi. Nomor 2, praktek kaya secara rohani, yaitu kaya dalam kemurahan. Ya, seperti sidang jemaat Makedonia, sekalipun dicobai dengan berat, ya sekalipun dicobai dengan berat dan sangat miskin. Nah ini yang perlu dicatat. Sekalipun dicobai dengan berat dan sangat, kalau Alkitab menulis sangat miskin. Nah, tetapi mereka kaya dalam kemurahan, bisa memberi mereka. Tapi mereka kaya dalam kemurahan, bisa memberi, bahkan memberi melampaui kemampuan mereka. Bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Saya ulang lagi ya. Ya, nomor 2, kaya dalam kemurahan. Seperti jemaat Makedonia, sekalipun dicobai dengan berat dan sangat miskin, tapi mereka bisa memberi, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayo 2 Korintus pasal 8. 1-4. Saudara-saudara kami hendak memberitahukan. Jadi Rasul Paulus mau beritahukan ke kita malam ini, kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Terus ayat 2, selagi dicobai. Jadi tidak ada alasan ya, saya dicobai belum bisa memberi, tidak ada alasan. Dengan berat malah, dalam pelbagai penderitaan, menderita. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Terus, mari ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Terus, mari dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, semoga kehidupan kita bisa mengerti. Nah, ini sudah kaya dalam kemurahan. Ya, mari. Nah, ini kaya dalam kemurahan. Ya, mengapa bisa? Kenapa mereka bisa kaya dalam kemurahan? Karena sidang jemaat Makedonia hatinya sudah disucikan. Karena sidang jemaat Makedonia hatinya sudah disucikan dari keinginan akan uang. Karena sidang jemaat Makedonia hatinya sudah disucikan dari keinginan akan uang. Ya, sehingga yang ada di hati mereka adalah, ya, karena sidang jemaat Makedonia hatinya itu loh sudah disucikan dari keinginan akan uang. Kok bisa mereka memberi melampaui kemampuannya ya? Karena hatinya ini loh sudah disucikan dari keinginan akan uang, sehingga yang ada di hati mereka adalah lebih bahagia memberi dari menerima. Itu yang ada di hatinya. Jadi yang ada di hati jemaat Makedonia itu lebih bahagia memberi dari menerima. Lebih bahagia memberi dari menerima. Itu yang ada di hatinya. Sampai merasa bahagia. Ayo saudara, biarlah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Saat kita memberi, kita merasa bahagia. Kita bisa memberi. Jangan hanya menerima. Harus lebih bahagia memberi daripada menerima. Ya, ini boleh. Sehingga hati mereka, karena hati mereka itu sudah disucikan, sehingga merasa lebih bahagia memberi dari menerima. Sama dengan, ya, mereka memakai pakaian putih bersih berkilau-kilauan. Mereka memakai atau mendapat, boleh juga, mereka mendapat pakaian putih bersih berkilau-kilauan. Jadi memberi dengan sukacita itulah berkilau. Kalau kita bahagia menerima atau memberi tapi memberinya tidak bahagia, memberi berat, putih tapi tidak berkilau. Nah, kalau putih berkilau-kilau, ini memberi dengan sukacita, lebih bahagia memberi dari itu berkilau-kilau. Memakai pakaian putih berkilau-kilau, ini pakaian yang sangat mahal. Lanjut, ini pakaian yang sangat mahal
yang tidak bisa dibeli dengan uang secara jasmani. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa, sudah saya punya uang 1 triliun. Saya mau beli pakaian putih berkilau untuk masuk pesta nikah anak domba. Tidak bisa. Tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya bisa dibeli lewat suka memberi, membagi. Nah itu coba. Nah itu. Untuk bisa mendapat itu suka kita memberi. Untuk apa aja? Untuk pekerjaan Tuhan sesama. Sampai kita rasa lebih bahagia memberi dan menerima. Baru kita dapat pakaian putih berkilau-kilauan. Pakaian yang sangat mahal. Yang tidak bisa dibeli dengan uang tadi. Hanya bisa dibeli. Lanjut. Hanya bisa dibeli atau dimiliki. Hanya bisa dibeli atau dimiliki kalau hati kita sudah lebih bahagia memberi dari menerima. Nah itu saudaraku. Kalau hati kita sudah lebih bahagia memberi dari menerima, baru bisa punya pakaian putih berkilau-kilau. Itu Wahyu 19 ayat 8 itu. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Nah ini perbuatan kebajikan itu lewat memberi. Nanti 2 Korintus 9, 7 sampai 8. Digabung ya. Dan kepadanya dikaruniakan semua pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu kalau terjemahan lama itu ibarat segala kebajikan orang-orang suci itu. Ya ini kebajikan. Untuk mendapat ini pakaian putih lewat memberi. Coba 2 Korintus pasal 9, 7 sampai yang ke-8. Mari lewat kita bisa memberi. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 sampai. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya. Kerelaan hati, jangan dengan sedih hati seperti jemaat Makedonia. Dan karena paksaan. Sebab Allah mengasihani orang yang memberi dengan sukacita ini. Sudah lebih bahagia memberi dari menerima. Terus, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Nah inilah pakaian putih. Ini kebajikan ini pakaian putih. Di ayat yang ke-8 tadi, bawahnya itu. Di dalam pelbagai kebajikan. Ini yang disebut pakaian putih yang berkilau-kilauan. Ini lewat memberi dengan sukacita, bukan terpaksa. Ayo makanya memberi apa aja. Mau memberi uang, beri apa saja. Ayo jangan terpaksa. Dengan rela kita. Itu menjadi putih berkilau-kilauan. Pakaian putih. Sudah? Yang ketiga sekarang. Praktek kaya secara rohani. Yang ketiga. Amsal 3 ayat 9. Ini praktek kaya secara rohani. Bisa ya diikuti ya. Yang ketiga ya. Bukan Romawi ya. 3 biasa. Amsal 3 ayat yang ke-9. Yaitu kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan. Ini praktek ketiga. Kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan harta yang ada pada kita. Dengan harta yang ada pada kita. Lewat memberi dari hasil pertama. Memberi dari hasil pertama dari segala penghasilan kita. Hasil pertama dari segala penghasilan kita. Ini yang disebut buah sulung. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ayo kalau punya harta, ayo muliakanlah Tuhan. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kenapa Om kok ada istilah buah sulung? Pertama, sulung itu kan pertama. Waktu kita memberi, lihat saya, lewat kita memberikan buah sulung, berarti kita lebih mengutamakan Tuhan dulu dari apapun di dunia ini. Kita utamakan Tuhan. Dan itu juga pengakuan bahwa kita ini hidup karena Tuhan. Nah, lewat kita memberikan buah sulung itu. Hasil pertama semenjak kita bekerja. Itu yang diberikan untuk Tuhan. Kalau selanjutnya apa enggak perlu lagi. Pertama dia bekerja. Itu ayo itu untuk Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sudah, sekarang Romawi 2. Romawi 3 ya, maaf. Romawi 3 ya. Romawi 1, apa tadi? Raja, pembesar, perwira. Romawi 2, itulah orang kaya dan semua orang berkuasa. Romawi 3, itu semua budak. Ini yang ya Wahyu 6. Ini semua budak. Mari ya, semua budak. Semua budak ini menunjuk orang-orang yang miskin. Kemiskinan berarti ya, miskin. Ini juga tidak tahan dalam menghadapi gempa bumi. Jadi inilah firman ini. Jangan tadi kan orang kaya, wah syukur Om, kak saya miskin. Orang miskin pun tidak bisa juga. Budak itu, tidak ada orang budak itu kaya. Budak itu yang miskin. Namanya orang diperbudak. Ya, jadi budak dia. Tidak ada orang budak kaya.
Semua miskin Buddha itu, ya. Jadi ini orang miskin. Jadi kemiskinan tidak tahan juga menghadapi gempa bumi yang akan terjadi di hari zaman. Oleh sebab itu, kalau kita miskin secara jasmani, jangan berputus asa. Kalau kita miskin secara jasmani, jangan berputus asa. Sebab dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang miskin. Mungkin kita miskin secara jasmani, jangan berputus asa. Ayo, yang penting kan kaya secara rohani. Ayo, boleh. Berbahagia orang yang suci hati dan karena mereka akan melihat. Matius 5 bukan ayat 8 ya, maaf. Bukan ayat 8, itu berbahagia orang miskin. Matius 5 ayat yang sabar ya. Ayat yang ke-3. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Nah, kalau yang lain mereka yang melihat Allah. Kalau ini langsung punya surga. Kalau miskin di hadapan Allah, berbahagia orang miskin di hadapan Allah, ya, karena mereka lah yang empunya surga. Apa itu miskin di hadapan Allah? Boleh, miskin di hadapan Allah, yaitu artinya apa itu? Miskin di hadapan Allah. Ya, artinya kita selalu mengaku bahwa kita tidak ada apa-apanya. Orang miskin itu selalu ngaku saya tidak ada apa-apanya. Memang tidak ada memang. Itulah miskin di hadapan Tuhan. Selalu mengaku bahwa kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya kita. Ya, mengaku kita hanya manusia tanah liat. Nah ini orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau kita selalu mengaku Tuhan, siapakah saya Tuhan? Saya tidak ada apa-apanya Tuhan. Ini yang disebut berbahagia orang miskin di hadapan Tuhan. Dan mengakuannya. Contohnya siapa? Musa. Musa waktu mau diutus, siapakah aku Tuhan? Saya tidak pandai bicara sehingga kau mengutus aku. Intinya apa? Artinya saya tidak ada apa-apanya. Coba, ayo kita baca Keluaran. Contohnya seperti Musa. Waktu dia mau diutus Tuhan untuk membebaskan Israel dari perbudakan, Musa bilang, siapa aku ini sehingga aku yang diutus oleh Tuhan. Mari ayat yang ke-10, jadi sekarang pergilah, pasal 3 ayat 10 Keluaran. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Dia bilang, tidak ada apa-apanya aku Tuhan. Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pasal 4 ayat yang ke 10. Tidak ada apa-apanya. Dia bilang, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Ini sama dengan tidak ada apa-apanya aku Tuhan. Bukan orang hebat saya, ini orang miskin di hadapan Tuhan. Dahulu tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Terus 11. Tetapi Tuhan berfirman dan seterusnya. Cukup ya, sampai situ aja. Ayo, mungkin kita miskin di hadapan Tuhan. Nah ini selalu merasa mengaku tidak ada apa-apanya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Mari, kalau boleh, kalau kita sudah miskin di hadapan Tuhan, maka kita akan berbahagia. Ya, karena kok berbahagia miskin di hadapan Tuhan itu? Kan disebut berbahagia orang miskin. Kenapa berbahagia? Karena kita diundang masuk perjamuan malam anak domba. Coba di dalam Lukas, orang-orang kaya diundang, tidak mau datang. Tuhan bilang, undang semua orang miskin. Supaya tempat itu penuh. Coba kita baca. Lukas pasal 14. Nah ini kebahagiaan orang miskin itu. Artinya, bukan artinya orang miskin itu selalu merasa tidak ada apa-apanya. Kaya dia, tapi merasa tidak ada apa-apanya. Orang ini yang bisa diundang. Lihat saya. Orang kalau merasa punya, sulit mau diundang. Coba merasa misalnya kita undang orang yang memang tidak makan pagi, tidak makan siang. Terus kita acara malam. Datangkah kira-kira dia? Coba. Dia pagi tidak makan karena tidak ada yang dimakan. Siang juga tidak makan, juga kelaparan dia. Misalnya kita undang, bisakah tolong datang ke rumah kami, ada jamuan malam. Oh iya, siap. Terima kasih Pak. Pasti saya datang. Coba kalau merasa kenyang. Tidak mau datang. Mohon maaf ya. Saya belum bisa. Makanya orang kalau kenyang kita tahu, ayo makan-makan. Aduh mohon maaf Om. Tidak bisa lagi. Sudah muat. Sudah kekenyangan saya. Kalau lapar, tidak usah ditawari pun pikirannya.
kapan saya ditawari? Itu lapar itu. Kapan saya ditawari? Coba Om ini ngomong Kak, makan, biar saya langsung makan. Kapan muncul kalimat itu? Nah, inilah, ayo merasa miskin terus supaya kita diundang ke perjamuan malam anak domba. Kita baca Lukas pasal 14. Mari ya. Bisa diikuti ya. Ayat yang ke-15 dulu lah. Ayo sampai dengan yang ke-24 boleh. Ini perumpamaan orang yang berdalih. Ayo. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Nah ini. Ingat tadi, berbahagia orang miskin, dengar. Karena mereka yang punya kerajaan Allah. Nah ini jelas. Berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Berarti orang miskin masuk? Masuk. Yang miskin di hadapan Tuhan. Saya ulang lagi ya, dengar. Di Matius bilang gini, berbahagia orang, ini tahan sini. Berbahagia orang miskin, yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan Allah. Berbahagia orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Jadi orang miskin di hadapan Tuhan pasti dijamu di hadapan Allah. Di dalam kerajaan Allah. Buktinya ayo baca. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Nah, yang mau datang ini yang miskin. Yang merasa kaya enggak mau datang dia. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya, mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tuh, kecuali orangnya, ayo tolong ke rumah kami ada jamuan. Kau yang iris bawang, kau yang potong-potong ini tempenya, kau yang masak nasi. Ya orang pasti malas lah. Nanti sudah tidak selera. Ini sudah siap, tinggal makan. Terus lanjut. Tapi mereka bersama-sama apa? Meminta maaf. Karena merasa kenyang, merasa kaya, merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa. Makanya minta maaf. Apa itu? Yang pertama berkata kepada, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ini dusta ini. Mana ada orang beli ladang, ya dibayar dulu baru lihat ladangnya. Lihat dulu tuh, baru dibayar, dibeli. Nah, ini semua alasan, dalih. Makanya perumpamaan tentang orang berdalih. Lanjut. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Tidak mau datang. Terus yang lain lagi berkata, aku baru kawin. Nah ini urusan rumah tangga. Ya, dan karena itu aku tidak dapat datang. Terus maka kembalilah hamba itu menyampaikan semua itu kepada tuannya. Tidak ada yang mau datang. Terus lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari siapa? Orang-orang miskin lah. Ini yang miskin di hadapan Tuhan tadi. Dan orang-orang yang cacat, yang merasa banyak kekurangan. Cacat itu ada kekurangan, tidak sempurna tubuhnya. Jadi ini yang diundang nanti. Orang-orang yang miskin merasa tidak punya apa-apa. Orang-orang cacat, ini gambaran orang-orang yang banyak kelemahan, mengakui kelemahan, kekurangannya. Ya, orang-orang buta. Nah ini, ayo orang-orang buta juga diundang, orang yang merasa tidak melihat apa-apa. Ya, hanya bisa lihat dirinya aja. Dan orang-orang lumpuh. Nah ini, orang lumpuh ini apa? Tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Orang yang merasa Tuhan, saya tidak bisa buat apa-apa. Ini yang diundang, yang mau datang nanti. Nah, lanjut terus. Ayo, bawahnya kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu, ya sudah dilaksanakan. Tapi sekalipun demikian, masih ada tempat, loh, masih ada tempat yang kosong. Terus, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus sampai dipaksa. Begitu Tuhan itu. Jadi kenapa sampai dipaksa Om? Supaya nanti kita tidak ada alasan. Jadi kadang kita sampai dipaksa. Ayo ibadah, ayo dengar firman. Sampai dipaksa. Sehingga nanti tidak ada alasan lagi berdalih. Terus aku berkata kepadamu. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu. Yang tadi itu, yang minta maaf semua. Menikmati jamuanku. Tidak ada. Hanya mereka yang mau masuk tadi. Orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Lanjut lagi tadi, orang-orang yang lain lagi masih dapat kesempatan, dapat kemurahan. Nah, yang mau datang. Ya, ini miskin di hadapan Tuhan. Ya, sudah sekarang
diundang tadi. Mengapa? Sebab orang miskin mau diundang untuk masuk perjamuan malam anak domba. Sekarang 1, 2, 3, 4. Romawi 4. Bisa ya? Romawi 4. Romawi 1 tadi mulai apa tadi? Romawi 1 raja, pembesar, perwira. Romawi 2 orang kaya, semua orang berkuasa. Romawi 3 semua budak. Yang keempat Romawi 4 yaitu orang-orang merdeka. Tadi kayak terima kasih. Budak serta orang merdeka. Jadi kita pelajari salah satu ya. Orang merdeka. Orang merdeka ini kehidupan yang bebas. Bebas. Tidak punya beban. Tahu merdeka bebas. Bebas. Tidak punya beban. Tidak punya beban. Tetapi tidak mampu menghadapi gempa bumi yang akan datang di akhir zaman. Tidak bisa. Coba kalau terjadi gempa bumi. Misalnya ada orang ada bebannya, contoh utang. Banyak utangnya. Kena gempa bumi, kena timpa juga. Ada orang sudah lunas utangnya. Waduh, saya tidak ada beban lagi. Gempa bumi kena juga dia sama. Tidak bisa. Ya. Jadi ini orang merdeka, orang yang bebas, tidak ada beban. Tapi tidak mampu menghadapi gempa. Oleh sebab itu, kehidupan kita harus merdeka atau bebas di dalam Tuhan. Kita harus menjadi kehidupan yang merdeka atau bebas di hadapan Tuhan, yaitu bebas dari dosa-dosa. Kalau hanya bebas dari beban jasmani, hutang apa, wah kena gempa bumi kena dia. Kita harus bebas dari dosa-dosa. Sekalipun gempa bumi menimpa tubuh jasmani, jiwa kita diselamatkan. Tapi kalau dosa membebani kita, kena gempa bumi jasmani, meninggal dunia dia. Tapi juga lanjut ke api neraka. Jiwanya tidak bisa diselamatkan. Ayo, memang nanti terjadi gempa bumi. Banyak orang-orang dalam Tuhan meninggal. Tapi gempa bumi tidak bisa membawa dia ke neraka. Hanya membunuh tubuh aja. Tapi dia bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya, mari. Sudah, lanjut. Jadi kita harus merdeka di hadapan Tuhan, bebas dari dosa-dosa. Sampai puncaknya dosa. Itulah dosa makan, minum, kawin, mengawinkan. Harus bebas dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Itulah dosa makan, minum, dan kawin, mengawinkan. Harus bebas dari dosa-dosa. Sehingga kalau bebas dari dosa, gempa bumi jasmani tidak bisa membinasakan kita. Tidak bisa, saudara. Kalau sudah bebas dari dosa. Tadi karena mereka masih hidup dalam dosa. Mereka bilang, biarlah gunung-gunung runtuh, batu, bukit-bukit menimpa kami. Karena apa? Merasa masih banyak dosa, belum bebas. Sudah, sekarang jalan keluarnya bagaimana? Menghadapi gempa bumi yang akan terjadi pada akhir zaman. Hagai 2 ayat 7-10. Cara, jalan keluarnya atau cara menghadapi. Solusinya boleh aja, solusi. Menghadapi gempa bumi yang akan terjadi. Hagai 2, 7-10. Ini solusinya. Gempa bumi akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Tapi Tuhan beri jalan keluar. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Semua lihat, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Loh coba. Nah, ini digoncang semua nanti. Langit, bumi, laut, darat, goncang semua. Mau kemana saudara? Mau naik pesawat, goncang. Mau di bumi, di darat, goncang. Naik kapal, goncang. Darat itu goncang semua. Tidak ada tempat yang aman. Lanjut. 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Lihat saya. Jadi rumah Tuhan itu justru dipenuhi dengan kemegahan waktu terjadi kegoncangan di dunia. Bisa? Artinya apa? Saat krisis, disitulah nanti penyelesaian pembangunan rumah Tuhan, pembangunan tubuh Kristus. Ini luar biasa. Saat krisis justru. Semua sedang digoncang. Justru inilah penyelesaian pembangunan tubuh Kristus. Lanjut ayat yang ke-9. Kepunyaanku lah apa? Perak. Ini yang tidak bisa digoncang. Dan kepunyaanku lah emas. Istilah kepunyaan Tuhan tidak bisa digoncang dua ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 10. Mari. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi
kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayo kita pelajari. Jalan keluarnya itu kita harus memiliki perak dan emas secara rohani. Supaya kita menjadi milik Tuhan yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun di dunia ini. Tidak bisa tergoncangkan oleh apapun di dunia ini. Jalan keluarnya kita harus memiliki perak emas secara rohani. Ayo, bukan hanya perak emas jasmani, yang rohani terutama. Kita harus memiliki perak dan emas secara rohani. Supaya kita menjadi milik Tuhan yang tidak bisa tergoncangkan oleh apapun di dunia ini. Ini jalan keluar, tidak ada jalan lain. Ayo, tidak ada jalan lain untuk bisa selamat nanti dari gempa bumi yang akan terjadi menggoncang seluruh dunia. Bangsa-bangsa semua digoncang. Kita harus punya emas perak dan emas secara rohani. Pertama, memiliki perak dulu. Amsal 10:20 memiliki perak, apa artinya itu? Itulah artinya A, memiliki perak, yaitu memiliki lidah yang selalu berkata benar. Perak. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Terima kasih. Lidah kita selalu berkata benar. Sama dengan selalu berkata jujur. Nah ini. Lidah ini loh selalu berkata benar. Selalu berkata jujur. Nah, jika ya kita katakan ya. Jika tidak kita katakan tidak. Inilah. Ini yang tidak bisa digoncangkan orang ini. Orang jujur itu tidak bisa digoncang. Mau dia apaipun. Coba digoyang dia. Tidak bisa kalau orang jujur. Orang jujur soal apapun semua tidak bisa digoncangkan. Tidak bisa. Hamba Tuhan jujur tidak bisa digoncangkan. Imam-imam jujur tidak bisa digoncangkan. Siapapun dia tidak bisa digoncangkan. Ayo jujur mulai apa? Soal satu sering saya ulang. A, jujur soal pengajaran dulu. Dalam Titus 2 ayat 7. Ayo jujurlah dalam pengajaranmu. Supaya kita menjadi teladan bagi yang lain. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Soal pengajaran harus jujur. Kalau kita tahu pengajarannya benar ya kita terima. Kalau tahu tidak benar ya hindari sudah. Jangan lagi mau. Jujurlah kalau ya, kalau tidak ya tidak. Sudah jujur. Ayo dengan hati yang terbuka, hati yang tulus ya. Jujur soal gantang tempat tidur. Ayo gantang itu keuangan. Sering saya ulang. Tempat tidur itu kejatuhan, dosa-dosa, kenajisan, jujur kita. Kita akui Tuhan, saya sudah najis, saya sudah jahat. Ampuni saya Tuhan. Apalagi jujur soal dosa-dosa. Sampai jujur dalam segala sesuatu. Sudah, kalau jujur, maka kita akan menjadi rumah doa. Dua orang jujur di Amsal 15:8. Dua orang jujur dikenan Tuhan. Kalau jujur, kita akan menjadi rumah doa. Jujur kita akan menjadi rumah doa. Ya, dua orang jujur dikenan Tuhan. Terus yang kedua atau B ya, memiliki perak arti B. Perak masih bisa ya. Memiliki perak satu, mempunyai lidah yang selalu berkata jujur. Itu perak itu. Yang kedua, memiliki perak secara rohani artinya kita mengalami penebusan. Perak itu penebusan. Perak bicara penebusan. Kita mengalami penebusan oleh darah Yesus. Sama dengan kita bertobat. Ini punya perak dia. Dia bertobat, berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan. Ini punya perak dia. Jadi perak itu, orang bertobat itu punya perak. Ya, dia milik Tuhan. Satu jujur, benar dia. Tapi yang kedua bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Jadi kehidupan yang memiliki perak secara rohani. Kesimpulan ya. Dari poin 1. Kehidupan yang memiliki perak secara rohani. Itulah kehidupan yang jujur dan bertobat. Ini milik Tuhan yang tidak bisa digoncangkan. Gempa bumi apapun tidak bisa menggoncangkan orang yang jujur dan bertobat. Tidak bisa. Tidak bisa digoncangkan gempa bumi apapun. Orang yang jujur dan bertobat. Ayo, gempa bumi akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Tapi ayo kita sekarang kejar. Harus jalan keluarnya punya perak secara rohani. Jujur dan bertobat. Itu kekuatan kita menghadapi gempa bumi yang akan datang.
Sudah, yang kedua, ayo terakhir selesai. Emas, memiliki emas. Memiliki emas itu artinya apa? Memiliki emas, ya, memiliki emas. Yang pertama artinya yaitu kita punya tabiat ilahi. Tabiatnya Yesus yaitu taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Kita memiliki tabiat ilahi, tabiat Yesus, taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, kita punya tabiat ilahi, tabiat Yesus, taat dengar-dengaran sampai daging kita tidak bersuara lagi. Kita taat sampai daging tidak bersuara lagi. Ya, taat sampai daging tidak bersuara. Yang kedua, hidup dalam kesucian, itulah emas. Nomor 2, hidup dalam kesucian, itulah emas. Yang kedua, hidup di dalam kesucian, itu emas. Ayo mulai pandangan, pikiran, hati sampai perbuatan kita. Ayo jadi emas, dijaga. Apalagi sekarang lewat alat-alat elektronik sekarang, media sosial. Oh, jaga pandangan kita, pikiran kita, hati kita sampai perbuatan kita. Ayo jadi emas. Satu lagi emas juga itu iman yang tahan uji. Memiliki emas, arti yang C, memiliki iman yang tahan uji. Kita memiliki iman yang tahan uji, itu memiliki emas. Memiliki iman tahan uji. 1 Petrus bolehlah dibaca ini, 1 Petrus 1, 6-7. Ayo punya emas, mulai itu taat, suci, emas itu kesucian juga. Tapi juga emas itu iman yang tahan uji. Ini yang tidak bisa digoncang. Bergembirakan hal itu sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Terus maksudnya semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kau memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, ini sampai ya kita memiliki emas secara rohani. Itulah tahan uji. Ya, maka ayo hasil kehidupan kita jadi milik Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun, tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Kita jadi milik Tuhan. Emas perak itu jadi milik Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun, tidak bisa digoncangkan oleh apapun, tidak sampai di situ. Dan kita dipakai dalam pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus. Dan memang perak dan emas ini dipakai membangun tabernakel. Betul ya? Ini perak dan emas salah satu bahan yang dipakai membangun tabernakel. Bolehlah ayat terakhir kita lihat. Ayo, kalau kita ada perak, ada lidah berkata benar, dan kita bertobat, kita taat, suci, tahan uji, sudah kita dipakai Tuhan dalam pembangunan tubuh. Dulu membangun tabernakel dipakai emas dan perak. Sekarang emas perak rohani dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang terakhir. Kita lihat Keluaran 25. Ayo kita juga mau dipakai Tuhan. Ya, ayat yang kita lihat ayat yang ke-3. Ayo, inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut daripada emas, perak. Nah, ini mewakili, dimulai dari emas, perak. Lanjut tembaga, kain ungu, semua untuk apa ini semua? Seterusnya ya. Ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Ini ayo mari kita pulang dari ibadah ini, selesai ibadah ini, ayo kita memiliki perak dan emas secara rohani. Yaitu apa? Lidah berkata benar, bertobat, ya, tapi juga kita taat dengar-dengaran, suci, iman yang tahan uji. Kita menjadi milik Tuhan, dipakai Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus. Catatan terakhir selesai. Kalau Tuhan yang memakai kita, ya ini catatan. Kalau Tuhan yang memakai kita, maka Tuhan yang bertanggung jawab sepenuh atas kehidupan kita, termasuk keselamatan kita. Sudah jauh usah takut. Lihat keledai waktu dia ditunggangi Tuhan, ya, menuju keledai ditunggangi menuju Yerusalem. Tuhan yang bertanggung jawab.
Di depan ranting-ranting makanan keledai sudah disiapkan. Keledai dialasi dengan pakaian sudah disiapkan. Sampai dia tiba di Yerusalem. Sudah, memang waktu ditunggang itu berat. Memang saat kita dipakai mungkin korban tenaga, korban waktu, korban pikiran, korban perasaan, berat memang. Tapi Tuhan yang bertanggung jawab. Lihat saya, keledai ditunggangi. Yang menunggangi siapa? Yesus. Kalau ditunggangi berarti diduduki. Bisa ya? Diduduki. Nah, kalau lihat, kalau diduduki berarti apa? Di sorga itu tahta tempat duduknya Tuhan. Lah, kalau kita dipakai dalam tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus, seperti keledai tadi ditunggangi menuju Yerusalem, hidup kita selalu bersuasana tahta ini tempat duduk. Keledai ditunggangi, diduduki. Kita, kalau Tuhan yang menduduki, itu suasana tahta. Oh, kalau di tahta, coba saudara duduk di tahta, samping tahta kursi presiden. Oh, semua lengkap. Makanan, minuman, penjaga, oh semua lengkap. Ayo kita juga, kalau Tuhan yang pakai kita bukan menderita. Memang kita korban waktu, tenaga, pikiran, capek mungkin kita. Tapi justru kita bersuasana tahta, bersuasana sorga, sampai suatu waktu kita duduk bersama Tuhan di tahta selama-lamanya. Bolehlah bonus ayat terakhir, tidak apa-apa lah, satu lagi, tolong ya. Bonusnya aja saya bilang. Wahyu 3 ayat 21. Sampai duduk di tahta nanti. Mari mulai sekarang bersuasana tahta. Nah ini, kalau kita ada menjadi perak, menjadi emas, oh kita dipakai, bukan bersungut, justru dipakai senang. Sebab dia bersuasana tahta. Mari dalam Wahyu pasal 3:21. Barang siapa menang ia akan kududukkan. Ayo sampai nanti duduk di tahta. Sekarang kita diduduki Yesus. Dipakai dalam pembangunan tubuh menuju Yerusalem. Keledai itu bangsa kafir. Kalau kita memiliki perak emas, kita dipakai Tuhan dalam pembangunan rumah Tuhan, tubuh Kristus. Barang siapa menang kududukkan bersama dengan di atas tahtaku sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayo, mari biarlah sungguh-sungguh firman ini menolong kita menghadapi gempa bumi yang hebat dan dahsyat. Kita tidak mampu, harus memiliki perak emas secara rohani. Tuhan memberkati kita. Cukup, mari pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Di rumah-rumah dimanapun kita, ayo mari kita datang ke hadapan Tuhan. Pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Di rumah disiapkan ya, perjamuan suci disiapkan segera. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mohon biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mau dipakai Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Bangkit berdiri semua, kita nyanyikan satu pujian. Ayo, melayani lebih sungguh, melayani. Tambahan 48 kalau saya tidak salah. Melayani lebih sungguh. Pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepada kita. Kalau kita melayani dalam tubuh Kristus, jangan takut. Tuhan yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Lagi melayani lebih sungguh. Melayani. Ayo kita memiliki perak secara rohani, lidah yang selalu berkata benar, jujur, bertobat. Kita punya perak, taat dengar-dengaran, suci,
iman tahan uji, ada emas. Kita menjadi milik Tuhan. Lagi dipakai Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ingat, kalau Tuhan yang pakai, Tuhan yang bertanggung jawab sepenuh atas kehidupan kita. Dia yang bertanggung jawab, jangan takut. Dia yang tanggung jawab. Dan saat kita dipakai, kita bersuasana tahta, bersuasana sorga, suasana kelimpahan, itu tahta. Suasana kebahagiaan kita alami. Kita tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu memelihara. Lagi dengan haleluya. Pakai kami dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Pakai kami semua Tuhan. Kami mau memiliki perak, emas secara rohani Tuhan. Sehingga kami tidak akan bisa digoncang oleh gempa bumi yang akan terjadi pada akhir zaman. Oh Tuhan, tolong kami. Angkat dua tangan kita. Haleluya. Mari kita menyembah musik. Haleluya. Haleluya. Kami mau melayani Tuhan. Pakai kami Tuhan. Dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, pakai kami Tuhan. Haleluya. 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 Pakai kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Turunkan tangan. Bangkit berdiri semua. Ayo. Pemain musik semua bangkit berdiri. Ayo mari miliki perak. Yaitu lidah yang berkata benar jujur. Perak juga kehidupan yang bertobat. Berhenti berbuat dosa. Jangan lagi berbuat. Tapi juga kita punya emas. Ayo hidup dalam ketaatan. Sampai daging tidak bersuara. Tapi juga suci, pertahankan kesucian. Dan iman yang tahan uji. Menghadapi sengsara, tidak kecewa, putus asa. Itu iman tahan uji. Maka kita akan dipakai, kita menjadi perak emas. Kepunyaan Tuhan sendiri. Yang akan dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan. Pembangunan tubuh Kristus. Dan kalau Tuhan yang pakai, oh dia yang bertanggung jawab. Dia tidak pernah curang, tidak pernah menipu kita. Angkat dua tangan sekali lagi. Haleluya, inilah kami. Pakailah kami Tuhan, menjadi imam dan raja. Oh kehidupan yang beribadah melayani. Sampai Engkau datang kedua kali. Oh dengan hidup kami benar Tuhan, bertobat. Hidup taat suci. Dan kami kuat teguh hati iman tahan uji. Engkau memakai kami semua. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Gembalakan kehidupan kami semua. Oh beri kesempatan setia mendengar, mengerti, percaya. Melakukan firman. Beri ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Sidang jemaat yang sudah lama undur, tarik kembali. Yang baru Tuhan pertambahkan. Keluarga sidang jemaat semua, tolong semua. Kaum muda tolong semua Tuhan. Baik yang sakit, anak kecil, kaum muda, remaja. Orang tua semua yang sakit. Oh sakit penyakit. Kami bersati mengusir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darius yang berkuasa. Bilurmu memberi kesembuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami. Oh jadikan kami bagaikan perak dan emas kepunyaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita memberikan korban persembahan kita. Oh perjamuan suci, maaf. Perjamuan suci. Perjamuan suci dijalankan. Kembali kita nyanyikan pujian tadi. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
melayani, haleluya. Melayani, lebih sungguh Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani, sungguh-sungguh menjadikan kami imam dan raja yang memiliki perak emas secara rohani Tuhan. Haleluya, haleluya. Supaya Kau pakai kami dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Mulai di rumah tangga, pakailah kami. Di dalam penggembalaan, pakailah kami. Antar penggembalaan, sampai Israel dan kafir, pakailah kami Tuhan. Melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani. Kita bangkit berdiri. Di rumah dimanapun bangkit berdiri semua. Melayani lebih sungguh. Sudah, ayo sekarang angkat tubuhnya, roti lebih tinggi di atas kepala kita. Haleluya, menghadapi gempa bumi di akhir zaman. Rasa-rasanya kami tidak mampu Tuhan. Kami sudah mendengar, oh Tuhan, raja, penguasa, perwira, orang yang kaya, orang budak, merdeka, semua. Tidak ada yang tahan Tuhan menghadapi gempa bumi yang akan terjadi. Itu sebabnya kami mau memiliki perak emas secara rohani yang tidak bisa tergoncangkan oleh apapun di dunia ini. Sebab kami menjadi milik Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman. Dan sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan dalam hidup kami. Haleluya. Sekarang angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Ada pergumulan, tangan kiri di atas dada. Ada penyakit raba dengan tangan. Bukan obat, lebih dari obat. Kuasa Tuhan menolong kita. Dengarkan firman. Demikian juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat dua tangan. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Menghadapi gempa bumi akan terjadi. Rasa-rasanya kami tidak membayangkan, kami tidak mampu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan di masa akhir-akhir ini, oh kami memiliki perak emas secara rohani Tuhan. Oh supaya kami menjadi milik-Mu Tuhan. Yang tidak bisa tergoncangkan Tuhan. Beri hati yang taat, hidup suci bagi kami. Iman yang tahan uji, kuat dan teguh hati. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kembali, haleluya, amin. Silakan duduk, kita beri korban persembahan kita. Naikkan pujian. Ikut sertakanlah kami ya Tuhan. Berapa? 104 kah? Enggak salah. Ikut sertakan, Mars. Ikut sertakanlah kami ya Tuhan. Ikut sertakanlah kami ya Tuhan. Di dalam pembentukan tubuh-Mu. Berilah kemurahan-Mu kepadaku. Jangan sampai tertinggal dan binasa.
Ajarku selalu dengar-dengaran, mencontoh teladanmu ya Tuhan. Rendah hati dan tak suka melawan, tunduk pasrah itulah yang berkenan. Ikut sertakanlah kami ya Tuhan, di dalam pembentukan tubuhmu. Berilah kemurahan-Mu kepadaku, jangan sampai tertinggal dan binasa. Ajarku selalu dengar-dengaran, contoh teladan-Mu ya Tuhan. Rendah hati dan tak suka melawan, tunduk pasrah itulah yang berkenan. Puji Tuhan. Ya, mohon bagi kita ibadah kita tetap seperti biasa. Ya, jika hari Minggu ya tetap ibadah di gereja tanggal 25 ya. Imam-imam juga sangkor baik di sini di Nabire tetap juga tampil nyanyi maju ya ke depan mempersembahkan pujiannya. Semua juga sekolah minggu juga kaum muda semua ya. Terus jika Tuhan kehendaki ya Om Tante mungkin hari Jumat tanggal 1 Maret sudah tiba di Jayapura jika Tuhan kehendaki ya 1 Maret Jumat. Jadi dari kampung itu mungkin Selasa perjalanan, tiba 28 Rabu di Medan, baru besok Kamisnya baru dari Medan ke Jayapura, begitu ya. Didoakanlah semua biar Tuhan yang tolong, Tuhan menyertai semua dalam perjalanan. Bangkit berdiri, ayo segera kita menamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih, gembalakanlah kehidupan kami semua. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Baik juga ibadah kaum muda remaja juga hari Sabtu 24 juga tetap semua ibadah di rumah. Tuhan tolong urapi juga, bukakan firman-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, mohon anugerah, mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu. Gembalakanlah kehidupan kami. Yang dalam pergumulan Tuhan tolong, dalam masalah Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan tolong kami semua. Ayo angkat dua tangan terutama, pakai kami menjadi alat Tuhan, pakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam ibadah-ibadah Engkau hadir selalu, bukakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Baik juga Tuhan tolong semua sidang jemaat Tuhan dimanapun, jaga lindungilah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik juga doa pagi semua, Tuhan hadir, bukakan firman Tuhan semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat cinta kasih damai sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara, memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.